Saya mengeksplor dari sisi keindahannya ya, bukan keangkerannya. Karena kalau mau ekspor keangkerannya berarti nggak pas, karena ini masih pagi hari. Tuh lihat sinar mataharinya itu, sinarnya itu melewati sela-sela antara daun jati. Oh, ini pohonnya besar-besar sekali ini. Kita coba ambil footage di sini dulu ya. Lihat itu. Ini kalau nyemplung di sini tuh nggak ketahuan ini. Rimbun sekali di bawah itu jurangnya itu. Pohonnya juga tinggi-tinggi, besar-besar, sepi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Dolan. Gimana kabarnya? Semoga sobat Dolan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, untuk pagi ini kita akan mereview sebuah jalan, yang salah satu jalan angker di Pulau Jawa, yaitu di Alas Roban. Yuk, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Perjalanan kita mulai dari Geringsing, Lelen. Nah, ini untuk yang ini tuh jalur lama. Kita lihat yang sini. Kita pelan-pelan saja ya. Ini sudah memasuki wilayah Alas Roban. Sekedar info untuk Alas Roban ini, dulu menurut sejarahnya itu dibuka oleh Ki Baurekso. Ki Baurekso itu pada tahun 1600-an ya, 1602 atau berapa itu kalau nggak salah. Dia mau menyerang VOC di Batavia sana. Nah, lalu membuka jalur Alas Roban ini. Nanti di depan kita akan melewati apa namanya, pohon beringin putih, yang mana pohon itu kenal angker konon katanya ya. Katanya itu angker menurut penduduk sekitar. Karena pada waktu penjajahan juga, penjajahan Belanda itu apa namanya, banyak korban dari masyarakat rakyat Indonesia yang dibuang di sini karena kerja rodi. Ini dia, ini pohon beringin putih itu. Dan untuk lokasi ini juga digunakan syuting film Alas Roban yang nanti akan tayang tahun depan insya Allah. Kita bisa lihat itu kan, karena topografi wilayahnya itu kayak gini, hutan jati, di sebelah kiri itu jurang. Di Alas Roban ini juga sering terjadi kecelakaan. Nah, itu ada truk, kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati, bentar tuh truknya itu. Kita spill sebentar yuk untuk pohon ininya, apa namanya, beringin putihnya. Nah, di sini tuh ini pohonnya. Konon katanya dulu di sini banyak ratusan atau ribuan itu ya penduduk rakyat sipil korban kerja paksa rodi zaman penjajahan Belanda untuk membuka jalur ini kan oleh Gubernur Dendels. Dan juga di sini tuh banyak
dulunya tahun 1980 itu korban Petrus banyak dibuang di sekitar sini, di atas Roban sini. Yuk kita lanjut naik. Saking mistisnya atau angkernya jalur ini sampai dibuat film nanti akan di layar lebar itu, Alas Roban, film Alas Roban yang dibintangi oleh Mbak Michelle Sidhu. Syutingnya sudah berlangsung beberapa minggu yang lalu ya sini, mengangkat tema tentang keangkeran Alas Roban sini. Di sini kalau setiap pagi biasanya itu banyak monyet keliaran. Coba deh, banyak monyet berkeliaran di sini mencari makan turun dari hutan sana ya. Ini karena kita lewatnya pagi jadi nggak terasa seram ya. Menurut mitos yang sudah berkembang zaman dahulu tahun 2016 atau 2000 berapa itu, ada rombongan keluarga pemudik dari Lampung atau dari mana itu melewati Alas Roban ini, jalur ini, karena mereka lapar. Akhirnya mereka turun dan menemukan warung di sini, warung di Alas Roban sini. Nanti di depan sana warungnya, juga nanti tak sepilkan. Warungnya itu katanya warung gaib. Saat penumpangnya turun, si penjualnya itu diem katanya. Enggak tuh. Ini kalau malam sini tuh gelap banget loh ya. Gimana ya lokasinya itu ya, warungnya ya? Lokasi warungnya itu di sebelah mana ya? Kayaknya itu masih maju lagi deh. Pemudik tersebut makan sama keluarganya di warung tersebut, tapi untuk penjualannya itu kayaknya diem terus. Mungkin ada yang pernah mendengar cerita tersebut. Nah, berdasarkan dari cerita tersebut, akhirnya diangkatlah film tentang tanjakan Alas Roban ini. Karena topografi wilayahnya itu apa namanya, menanjak menikung gini kan, jadi itu sering terjadi kecelakaan. Dan orang zaman dahulu itu mengaitkan kecelakaan tersebut dengan hal-hal gaib yang terjadi pada zaman dahulu. Katanya diganggu oleh arwah-arwah para korban Kojarodi dan juga korban Petrus. Katanya seperti itu. Tapi menurut saya loh ya, ini menurut saya pribadi sebagai seorang muslim, ya saya tidak saya kalau arwah-arwah itu mengganggu. Karena apa? Karena orang meninggal itu arwahnya sudah pasti naik, diangkat ke atas, ke langit. Kalau yang mengganggu itu siapa? Kalau mengganggu itu pastinya itu jin. Kalau yang menyerupai dengan manusia itu namanya orennya ya. Mungkin ada yang menampakkan diri seperti apa, korban kecelakaan atau apa, itu namanya oren. Tampaknya santai ini. Karena sudah lewat ya warungnya ya, yang lokasi warung gaibnya itu katanya. Ini karena kita masih pagi ya, kayak gini suasananya adem, sejuk, karena melewati hutan jati. Ketika itu sebelah kiri itu kurang.
jalannya menikung, menanjak. Banyak burung-burung terbangan di sini ya. Kita coba anu ya, oh berarti di warungnya tuh di sebelah sana warung gaibnya. Kalau ini di sini tuh titik nol apa namanya? Titik nol Surabaya sih. Kita coba melewati yang jalur beton. Di sini ada terowongan jalur beton. Ini gerujal. Ini jalan tembus menuju ke jalur beton. Nah itu di sana itu jalur beton ya. Bisa sentul ya. Nah ini jalur betonnya itu di sini ya. Kita tadi melewati bawahnya. Sentul. Kita kembali saja yuk lewat jalur Allah Seroban yang tadi. Desa Sentul ini termasuk kemarin buat syuting juga, lokasi syutingnya film Allah Seroban. Harusnya tuh kalau mau ekspor di sini itu ya malam hari ya, malam atau sore gitu kan menjelang maghrib itu biar tambah syahdu gitu ya. Emang berani lah, masa nggak berani. Oke, kita lanjut lagi. Berarti tadi warungnya itu di sana sebelah kanan kita itu tadi, turun lagi ke sana warung gaibnya itu. Nah itu tadi kita dari bawah sana muter ke sini ya. Ini karena turunannya itu apa? Nggak begitu curam, cuma panjang ini kan. Dan juga kalau harus mau lewat sini remnya itu juga harus sehat ya. Seperti yang saya bilang tadi itu kecelakaannya itu mungkin kan karena faktor human error atau faktor kendaraannya yang tidak sehat itu kan. Oh, di sini banyak warung-warung, tapi tutup ini warungnya. Nah ini sudah sampai ke pemukiman nih. Kita sudah melewati alas robanya ya. Sekarang kita coba apa namanya review untuk jalur turunnya ya. Tadi kan kita naik, kita ya untuk turunnya kayak gimana, untuk view-nya. Untuk turunannya nah, seperti ini kondisinya menurun. Ini saya menggunakan gigi rendah, gigi 3 ini. Pemandangannya itu syahdu karena kita melewati hutan-hutan jati gitu kan, adem gitu. Nah itu di bawah jalurnya yang tadi kita lewati. Di menurun langsung nikung, jalurnya itu turunan langsung menikung. Tikungannya lumayan tajam juga, makanya kalau enggak lihai banget sopirnya itu disarankan lewat jalur baru sana. Oh ini ada warung tapi belum coba ya. Oh enggak ada monyet-monyetnya ya, biasanya tuh banyak monyet-monyet. Udah turun apa enggak mau sarapan monyetnya?
Monyetnya pada puasa ini. Apa mesti tidur monyetnya? Biasanya di sini banyak sekali tuh monyet yang berkeliaran tuh, cari makan gitu. Nah, tadi kita lihat sana atas sana. Nah, ini menikung lagi. Turunannya landai, cuma ya itu harus tetap waspada. Jalannya halus, mulus, semulus apa yo? Saya mengeksplor dari sisi keindahannya ya, bukan keangkerannya. Karena kalau mau ekspor keangkerannya berarti nggak pas, karena ini masih pagi hari. Tuh lihat sinar mataharinya itu, sinarnya itu melewati sela-sela antara daun jati. Masya Allah. Wah, ini kan lihat ini, lihat. Wah, Masya Allah, ini depan ini, Masya Allah, sinarnya menusuk di antara sela-sela pohon dan juga daun, diiringi kabut tipis, menambah syahdu dan indah suasana di alas roban ini. Untuk filmnya tayangnya kapan ya? Ada yang tahu mungkin film alas roban itu? Syutingnya itu di sini, terus di Limbang sana juga dijadikan lokasi syuting. Tadi itu saya melihat ada jalan tembus di mana ya? Oh, ini pohonnya besar-besar sekali ini. Kita coba ambil footage di sini dulu ya. Lihat itu. Ini kalau nyemplung di sini tuh nggak ketahuan ini. Rimbun sekali di bawah itu jurangnya itu. Pohonnya juga tinggi-tinggi, besar-besar, sepi banget. Nah, itu depan ada truk. Nah, itu tuh lihat. Wah, indah sekali ya. Indah sekali. Oke Pak D. Oh, ini tebing-tebingnya itu. Tak terhitung ya, zaman dahulu itu untuk membuka jalan ini berapa banyak korban jiwa ya dari kerja rodi. Ki Bawek saya sendiri itu tidak lepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Batang ya, saling keterkaitan. Mungkin yang punya referensi sejarahnya, ceritanya bisa komen biar semuanya tahu, karena saya minim literasinya. Ya takut salah saja sih mau cerita, takut salah. Tapi yang jelas di sana itu di daerah Dringseng itu ada namanya Balai Kambang. Oh, ini tadi kita melewati beringin putih ini ya tadi ya, ini karena warnanya itu putih makanya dinamakan beringin putih. Ada namanya Balai Kambang, konon katanya dulu dijadikan sebagai tempat apa namanya mandi
Timbau Rekso dan pasukannya. Kalau nggak salah loh ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Ini ada sentang di situ. Oke, kita sudah sampai di ujung dari Alas Roban ini untuk jalur turunnya, dan kita akan pulang melewati jalur yang satunya itu yang sebelah kiri nanti. Wah, ini apa itu? Ini bangunan apa ini? Wah, rumahnya kayak kantor ya. Oke, kita lewat sini saja ya. Daripada motor kita lewat sini saja. Lewat jalur yang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jalur sini tuh menanjak terus. Harus gunakan gigi rendah, gigi 1 atau 2, karena jalurnya menanjak. Di sini juga sering terjadi kecelakaan, Mbak, terutama untuk jalur turunnya itu. Karena ini turunnya tajam tanpa ada belokan. Ini kan di sebelah kanan kita itu ada jalur penyelamat. Jalur penyelamatnya ini di sebelah kanan kita ini. Nah ini. Dulu pernah ada itu namanya apa namanya, kendaraan roda 4 jenis apa namanya, Suzuki Cherry kalau nggak salah. Dia remnya bleng, baru terus lewat situ. Karena di jalur penyelamat itu ada apa namanya, gundukan tanah, jadi di depan itu langsung menghantam gundukan tanah tersebut dan bodinya langsung rings bagian bawah itu, menyebabkan pengemudi seorang bapak-bapak dan istrinya MD di tempat. Wah, ini sebelah kiri kita itu kebun-kebun ini. Nah, kebun-kebunnya kanan juga. Lihat, bagus sekali ya kebun-kebunnya ya. Ini belum buka jalannya gimana ya Pak Dendel gitu. Apa ini? Makam Syekh Abdurrahman Sufi. Ada makam juga di situ. Siapa itu Syekh Abdurrahman Sufi itu? Belum buka jalannya gimana ya zaman dulu ya? Apa dijongkeli pakai linggis gitu atau pakai apa ya? Tapi ya bagaimanapun caranya kita tetap berterima kasih karena pengorbanan rakyat Indonesia zaman dahulu yang membuka jalan Alas Roban ini, Dendels, sehingga bisa dilalui sampai sekarang. Oke, saatnya kita di penghujung dari video kita kali ini. Jika Anda menyukai video ini, silahkan di like, dan jika Anda punya referensi tentang cerita-cerita api Alas Roban, silahkan tulis di kolom komentar. Dan silahkan subscribe untuk mengetahui video selanjutnya. Ini tadi tembusnya sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.